Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bira Bincang Radar Selatan. Bicara soal Kemenak, kita selalu berhadapan dengan urusan nikah, urusan zakat, madrasah, pesantren, sampai persoalan moderasi beragama. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Kepala Kemenak Kabupaten Bulukumba, Bapak Abdul Rafiq MPD, Dr. Haji Abdul Rafiq MPD. Selamat datang Pak Abdul Rafiq, saya panggil Pak Rafiq saja boleh Yes. Pak? Ya, selamat datang di Studio Radar Selatan. Di sini kita akan berbincang, mengobrolkan tentang apa sih sebenarnya peran-peran yang dilakukan Kemenak saat ini Pak. Terlebih setelah ada pemisahan dengan Kementerian Haji ya, dengan urusan haji gitu. Nah, yang paling pertama mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rafiq, apa yang menjadi tupoksi dari Kemenak? Karena masyarakat kita banyak mungkin yang belum tahu apa sih urusan yang bisa kita lakukan di Kemenak selain dari yang biasa dilakukan masyarakat mengenai urusan nikah tadi, kemudian masalah zakat dan madrasah juga pesantren. Ya, kalau kita di Kementerian Agama pasca urusan haji Iya. sudah mandiri, tentunya kita harus fokus pada persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mhm. Yang pertama tentu berkaitan dengan masalah nikah, yang tentunya menyangkut masalah pengembangan pondok pesantren, Iya. masalah pengembangan pendidikan madrasah, Mhm. dan yang paling gaungnya paling sangat untuk harus terimplementasi dengan bagus di dalam kehidupan masyarakat adalah menyangkut masalah toleransi beragama. Toleransi beragama. Jadi poin-poin seperti ini yang menjadi concernnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, bagaimana menciptakan situasi kehidupan beragama di Indonesia, terutama di Kabupaten Bulukumba bisa tercipta situasi yang kondusif, aman, tertib, dan tidak ada konflik-konflik baik konflik agama maupun konflik kultural yang kita Dari sejumlah tupoksi tadi Pak Rafiq, apakah memang persoalan toleransi ini menjadi sesuatu yang sangat urgent dan krusial khususnya di Kabupaten Bulukumba? kalau persoalan toleransi secara umum ya, Mhm. toleransi itu kan hadir bagaimana kita bisa menerima perbedaan. Artinya inti dari toleransi itu adalah biarkanlah kita ini berbeda dengan perbedaan kita, Iya. biarkanlah kita sama dengan kesamaan kita. Jangan perbedaan itu dipaksakan untuk harus sama, dan jangan yang sama itu harus dipaksakan untuk berbeda. Toleransi itu tidak berarti bahwa untuk mengkompromikan dua teologi yang berbeda. Tidak seperti itu pandangan orang. Seakan-akan bahwa kita ini toleran, seakan-akan kita ini mau mengkompromikan dua teologi yang berbeda menjadi sebuah suatu keyakinan, tidak. Tetapi toleransi hadir bagaimana suasana kehidupan beragama kita ini hidup tentram dan damai. Kita bicara soal persoalan agama, maka kita akan kembali kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau kita bicara tentang kehidupan sosial, maka mari kita saling menghargai, saling asah, saling asuh, karena kita ini hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia, yang agama tidak dijadikan sebagai dasar negara, tetapi agama hanya dijadikan sebagai spirit di dalam kehidupan bernegara. Agama bukan simbol negara, tapi agama adalah spirit kita di dalam menjalankan kehidupan beragama di Indonesia. Ada Pancasila. Pancasila itu adalah alat perekat di antara kita yang berbeda. Pancasila itu adalah syahadat kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan syahadat di dalam kehidupan beragama. Ini yang harus kita pahami semua, terutama kita ini orang yang hidup yang pluralitasnya. Persoalan setiap orang agama pasti fanatik dengan agamanya, iya. Sudah pasti itu ya Pak. Harus. Harus Kita fanatik. itu secara personal kita memang harus ekstrim dengan agama. Kita. Secara personal kita harus radikal dengan agama. Untuk penguatan spiritualitas. Tetapi kalau kita sudah bicara dalam circle yang plural, Iya. maka harus diberlakukan
sikap lakum dinukum waladin. Waliyadin. Tapi secara personal oke lah. Yang jadi persoalan sekarang, saya tetap berharap Iya. bahwa kita ini yang punya mayoritas beragama di Indonesia, mayoritas ya, negara mengharapkan, toleransi mengharapkan kepada kita itu bahwa mari kita untuk tidak mengekspresikan kebenaran agama kita di hadapan orang yang berbeda agama dengan kita. Karena kalau itu yang kita lakukan akan selalu terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak akan ada akhirnya. Tidak selesai ya, Pak. Tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Nah, Dan ini memang apa ya? Analoginya sederhana. Jangan kita pernah mengatakan istri saya yang paling cantik di hadapan orang banyak. Karena membuat orang tersinggung. Seperti juga agama. Jangan kita pernah mengatakan bahwa agamaku lah yang benar, yang Anda tidak. Agamaku lah yang paling bagus, Anda tidak. Tidak bisa. Biarlah kebenaran agama itu untuk diri kita sendiri, tanpa kita ekspresikan. Apalagi kalau kita mau mengklaim-klaim kebenaran di dalam sebuah negara yang Pancasila ini sangat tidak diinginkan oleh pemerintah untuk menganggap bahwa ajaran saya agama yang benar paling benar. atau kelompok saya di internal Islam sendiri kan kada paksi. Ada banyak, benar. Ada orang yang Menu, ada yang Muhammadiyah, ada LDI, ada Wada. Semua kelompok-kelompok ini klaim-klaim memiliki kebenaran tersendiri berdasarkan pandangannya, berdasarkan pemahamannya dan berdasarkan keyakinannya. Nah, yang jadi persoalan kita ini ya, diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini tidak diberikan otoritas untuk menerakakan orang lain. Urusan orang neraka atau surga itu urusan Tuhan. Makanya itu kita ini tidak diberikan oleh Tuhan otoritas untuk menjadi hakim keyakinan di dalam kehidupan ini. Nah, kaitannya dengan realitas yang ada sekarang, Pak Rafiq. Tadi yang disampaikan Pak Rafiq sangat luar biasa bahwa ketika bicara soal keyakinan agama kita memang harus ekstrim untuk secara personal pribadi kita. Tapi ketika keluar ya kita harus bisa beradaptasi dan relevan dengan situasi yang ada bahwa kita tidak menjadi tunggal di situ karena ada agama-agama lain dan itu juga diakui oleh negara. Nah, tapi yang menjadi realitas saat ini dan itu harus kita akui bahwa masih ada kan kelompok-kelompok yang tidak hanya secara personal meyakini dan ekstrim dengan keyakinannya, tapi itu dibawa sampai keluar. Ini gimana Pak pandangan Pak Rafiq sendiri? Itu sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri bahwa di antara kita memang cara pandang mereka itu terhadap agamanya itu. Makanya itu Pak Menteri mengatakan orang yang merasa dirinya benar orang lain itu salah, berarti mereka itu masih perlu banyak belajar agama. Jangankan mereka, ustaz pun yang selalu menyampaikan dakwanya dengan kebenarannya dirinya sendiri, kemudian dia menganggap orang yang lain itu adalah salah. Itu sesungguhnya bukan ustaz, tapi itu para ustaz para waktu. Karena belum paham betul. Ustaz paruh waktu bahwa dalam prinsip agama kita kan dikatakan kuciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang memiliki latar belakang yang berbeda supaya tujuannya adalah litarafu. Artinya memang kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan takdir-takdir keimanan yang berbeda. Oleh karena kita memiliki takdir-takdir keimanan yang berbeda, maka kita tidak boleh saling menghasut, saling menghina, saling mencaci dengan perbedaan keimanan yang kita miliki. Karena kita belum tentu apakah kita ini yang benar keimanan atau orang lain. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Boleh jadi orang lain yang lebih benar dari kita. Oleh karena itu begini, sederhananya begini. Kalau kita punya prinsip orang lain misalnya, bahwa kita ini memiliki Tuhan yang satu. Sebagai sebuah keyakinan kita bahwa saya ini Tuhan saya satu. Maka hakul yakinlah bahwa Tuhan mereka, maka mereka juga menyembah dengan Tuhan yang sama dengan kita. Anggaplah orang yang berbeda ketuhanan kita harus anggap bahwa mereka sesungguhnya itu sama dengan ketuhanan yang kita yakini. Walaupun berbeda di dalam implementasinya. Saya kira tidak ada persoalan. Makanya saya bilang dalam beragama kan yang perlu kita ini adalah memanusiakan manusia. Itu saja intinya Pak. Hidup itu bagaimana kita menciptakan. Kesempurnaan hidup itu di dalam ajaran Islam tidaklah beriman seseorang apabila
dia tidak memperbaiki hubungannya kepada Tuhan dan dia tidak memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Jadi itu kan hablum minallah dengan hablum minan nas itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Oke. Iya. Nah, dalam konteks Bulukumba Pak Kemenak, selama beberapa bulan terakhir ini memimpin Kemenak di Kabupaten Bulukumba, 4 bulan ya Pak ya? Iya. Apa yang Pak Rafiq lihat situasi moderasi beragama di Kabupaten Bulukumba? Eh, saya melihat di Bulukumba ini dalam 3 bulan terakhir berdasarkan pengamatan saya di Bulukumba, artinya konsep moderasi atau biasa disebut dengan implementasinya adalah kerukunan Kerukunan. atau toleransi di Iya. antara kita ini sangat bagus ya, menggembirakan. Karena kenapa? Kita bisa baru-baru ini kita masalah pembangunan apa namanya tempat ibadah yang tidak non Muslim, Iya. pemerintah begitu memberikan ruang kepada mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan pemerintah memberikan tempat, Fasilitasi ya Pak? memfasilitasi untuk melaksanakan apa namanya ibadah mereka sesuai dengan keyakinannya. Dan itu semua kita punya pemerintah, Pak Bupati, Wakil Bupati, Kejaksaan semua itu selalu mengadakan rapat, rutin mengadakan pertemuan. Intensitas pertemuan itu sangat Ya. masif sekali dan saya yakin ketika ini semua kita laksanakan secara berkesinambungan, sustainable, saya yakin konflik-konflik horizontal, konflik-konflik agama itu insya Allah tidak akan pernah terjadi di Bulukumba. Karena kan saya lihat ini Bulukumba beda dengan Makassar, Pak. Ya. Makassar itu Bu pluralitasnya sangat kuat. Ya. Di Karena sana masyarakatnya itu heterogen kan di heterogen. Karena Makassar masyarakatnya itu. heterogen di sana Iya. itu, ya di sana itu yang paling harus kita jaga itu adalah itu persoalan gesekan antar agama itu yang berbahaya sekali. Iya. Tetapi yang sering terjadi di kota-kota ya kadang juga di Bulukumba itu adalah apa namanya pertikaian, pertengkaran, pertentangan yang bukan persoalan agama tapi persoalan kultur, Iya. persoalan kepentingan, fanatisme terhadap kelompok. Nah, ini saya lihat, ini di Makassar juga begitu. Alhamdulillah Makassar saya lihat sudah hampir tidak pernah terjadi konflik agama, tapi yang sering adalah konflik kepentingan yang berkaitan dengan fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme kedarahan. Taruhlah misalnya Palopo, Bone, Iya. Palopo, Bulukumba, Goa, Sidrap, Entitas ini. kedaerahan Ini ya yang Pak ya. selalu berulang tahun. Iya, iya. Konflik ini yang selalu terulang tahun, tapi tidak permanen. Tidak permanen. Beda kalau agama. Kalau konflik agama itu biasanya permanen. Panjang baru bisa tersembuhkan kembali. Iya. Beda kalau konflik sama aja dengan konflik-konflik apa namanya kelompok-kelompok di Makassar ada lorong ini, lorong Iya, iya, itu. iya. Ya, Konflik tapi tidak sosial permanen ya. ya. Konflik sosial boleh karena kepentingan-kepentingan sosial yang tidak terakomodir atau ketersinggungan. Saya kira itu yang sering terjadi, tetapi yang paling kita harus jaga jangan sampai terjadi konflik agama karena ini biasanya bisa menimbulkan masalah yang sangat besar. Makanya saya tetap berharap kepada teman-teman penggiat media sosial yang di Facebook, di Instagram, kalau ada informasi-informasi yang sangat sensitif yang berkaitan dengan persoalan agama, tolong tidak usah di-share, tidak usah dikomentari karena kenapa? Karena itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar di antara kita. Taruhlah misalnya kasus Israel Iya. di negara lain, perang. Di sana itu ada pembantaian misalnya, pembantaian terhadap seakan-akan ini dibawa ke ranah agama. Iya. Wah, di sana perang antara Kristen Islam dengan dan Kristen. Islam. Padahal tidak. Di sana itu antara Israel dengan Palestina itu adalah persoalan teritorial, perebutan wilayah, jalur Gaza, Yerusalem diperebutkan, persoalan teritorial, bukan persoalan agama. Karena di sana itu yang jadi korban juga di Palestina itu adalah bukan saja kelompok Islam, kelompok Kristen juga, kelompok Hindu juga, banyak komunitas-komunitas agama yang melawan dari notabene yang memang kelompok Zionis Yahudi ya, tapi bukan agamanya yang berselisih, bukan, tetapi persoalan perebutan wilayah teritorial di antara kedua negara. Pak Rafiq, kalau saya dengar tadi artinya Pak Rafiq juga punya kekhawatiran ada potensi apa namanya? Ada potensi dalam masyarakat kita terjadi
persoalan gesekan agama ini? Kalau persoalan potensi selalu ada, Pak. Setiap saat pasti ada potensi. Yang kita harus jaga jangan pemicunya. Ya. Pemicunya jangan sampai pemicunya ini yang kadang hadir untuk apa ya? Untuk memperkeruh suasana, untuk pemicu ini kadang hadir untuk memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang terselubung, itu bisa saja terjadi. Dan yang biasanya ya, yang terhasut itu adalah orang-orang yang tidak paham agama secara utuh. Yang tidak tuntas Iya, iya tentu. ngajinya. Iya, iya, yang Yang tidak tidak tuntas tuntas ngajinya, pemahaman iya. agamanya. Iya, Betul. tuntas Iya. pengagaman agamanya itu biasanya itu yang mudah tersulut, ya, sehingga memunculkan emosi karena agama itu kan terkadang membawa sebuah apa namanya sesuatu yang sangat emosional Iya. ya, berdasarkan keyakinan kita. Ini yang kadang bisa berbahaya di antara kita orang-orang yang pemahaman agamanya sangat picik atau cara berpikir yang terlalu primitif sehingga mereka-mereka itu apa ya bisa melakukan apa saja dengan tindakan-tindakan nekat. Boleh juga ya ketika mereka sudah didoktrin oleh kelompok tertentu. Ini biasanya dilakukan oleh kelompok yang memiliki ekonomi lemah ya. Daripada nanti kalau kau membunuh ini, membunuh orang yang kafir, Masuk surga. maka kamu akan masuk surga. Ya. Itu kan biasa. Ya, Akhirnya kan doktrin-doktrin seperti itu, akhirnya kadang mereka melakukan tindakan-tindakan nekat. Daripada saya hidup menderita, lebih baik saya mati. Karena kalau saya mati dengan melakukan tindakan ini, saya surga tempatku. Ini kan sebuah doktrin-doktrin yang menyesatkan. Nah, ini gimana nih melihat fenomena ini, Pak Rafiq? Apakah ada yang salah dengan proses pembelajaran kita mulai dari madrasah mungkin yang terlalu ekstremis, mendoktrin, atau memang kita memang di masyarakat yang tumbuh dengan kehidupan sensitivitas seperti itu? Persoalannya begini, kalau kita mau menciptakan sebuah kerukunan, fondasinya itu dari rumah tangga dulu. Oke. Di situ dulu kita. Dari keluarga berarti yang keluarga terdekat. dulu. Membangun toleransi di dalam untuk menciptakan sebuah toleransi, kerukunan hidup beragama di masyarakat atau di lingkungan keluarga itu mustahil bisa akan terwujud tanpa kita memulai dengan menciptakan kerukunan di antara keluarga dulu, mulai dulu antara suami, istri, suami dengan anak. Nah, itu semua rukun dulu situ. Karena kenapa? Ketika kita mampu menciptakan kerukunan itu, dan itu yang akan menjadi patron bagi orang lain. Boleh, wajar kalau dia bicara tentang toleransi. Wajar kalau dia bicara tentang kerukunan. Kenapa? Karena memang rumah tangga mereka sampai hari ini alhamdulillah rukun dan bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita. Yang kedua sebenarnya begini. Yang perlu sekarang adalah sistem pendidikan kita juga perlu diperbaiki sebenarnya. Artinya apa? Jangan rukun itu hanya kelihatan rukun, tapi tidak terlihat rukun. Ya. Hanya teori saja hanya maksudnya teori. Pak Rafiq. Kelihatannya rukun, tapi tidak mau terlihat rukun. Iya. Kenapa yang bisa begitu? Karena kenapa? Antara teori dan praktik itu kadang tidak sesuai. Iya. Saya itu mau begini. Kalau kita bicara tentang kerukunan. Guru sebenarnya itu kan mengajar. Guru itu mengajar. Tetapi selama ini guru hanya mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan mereka kepada anak. Dari tidak tahu menjadi tahu. Sampai di situ guru. Saya sudah melaksanakan tugas. Padahal mendidik itu tidak seperti itu. Itu baru mengajar. Tapi dia tidak ikuti dengan pendidikan, mendidik. Yang namanya mendidik itu adalah mendorong anak untuk melakukan apa yang dia tahu dalam kenyataan yang sebenarnya. Jadi itu mendidik itu mendorong anak untuk melakukan apa yang dia tahu. Tapi mengajar itu hanya membuat anak dari tidak tahu menjadi tahu. Disinilah kelemahan guru kita. Sehingga kita mengatakan kenapa anak itu tidak beretika, kenapa itu tidak disiplin, karena hanya diajarkan dengan teorinya. Kita tidak pernah mendorong anak itu untuk melakukan apa yang dia tahu. Taruhlah misalnya, kita belajar tentang kedisiplinan. Kita tahu bahwa zebra cross itu tujuannya adalah untuk penyeberangan. Itu penyeberangan.
zebra cross. Hanya tahu sampai di situ. Hmm. Persoalannya kita, apakah kita mengikuti aturan itu, melakukan aturan itu, bahwa kalau kita mau menyeberang harus Iya, melalui itu. iya, Ini yang tidak kita lakukan. iya, Begitulah sistem pendidikan iya, kita. iya, iya. Makanya itu ada orang Jepang. Orang Jepang itu datang ke Indonesia bersama dengan temannya. Ketika dia mau melihat Tanah Abang di Jakarta, dia mau nyebrang. Orang Indonesia bersama dengan orang Jepang, orang Indonesia tetap nyebrang. Langsung nyebrang saja orang Indonesia. Kalau orang Indonesia cari dulu zebra cross atau traffic light untuk penyeberangan. Sampai 1 kilo dia jalan. Kenapa orang Jepang itu dia harus lakukan itu? Karena memang dulu diajar untuk tahu dan diajar, dididik untuk melakukan apa yang dia tahu. Kita di Indonesia, dia langsung nyebrang karena kita diajar untuk tahu. Tapi kita tidak pernah diajar untuk melakukan apa yang dia tahu. Ini masalahnya. Sama juga persoalan kemanusiaan. Kita hanya diajar untuk toleran kepada, tapi kita tidak pernah didorong, sistem pendidikan kita tidak pernah mendorong kita untuk melakukan apa yang kita tahu. Makanya itu ada teman saya dari Amerika. Saya pernah tanya, bagaimana sih demokrasi di Amerika dengan di Indonesia? Kalau demokrasi di Amerika dengan Indonesia pada prinsipnya itu hampir sama. Cuma orang Amerika itu sedikit lebih dewasa di dalam berpolitik ketimbang dengan orang Indonesia. Mungkin karena di Amerika itu partai politiknya kan cuma 2, kita di Indonesia banyak. Sehingga ketegangan atau konflik-konflik horizontal itu terminimalisir karena sedikit. Itu kalau masalah demokrasi. Saya tanya masalah kemanusiaan, hubungan hablum minan nasnya orang Amerika dengan Indonesia, bagaimana sih transaksi sosialnya, kehidupan sosialnya antara satu dengan yang lain, antara satu agama dengan agama lain. Dia bilang kalau di Amerika sebenarnya rukun, aman, masyarakatnya sangat humanis dan dia menghargai orang, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan konsep kehidupan beragama dan kehidupan sosial di Indonesia. Cuma bedanya cuma satu. Saya tanya apa itu? Dia bilang masalah anjing. Saya tanya, maksudnya dia bilang kalau di Amerika terkadang anjing dianggap teman. Kalau di Indonesia terkadang teman dianggap anjing. Nah, itu kan sebuah perbedaan kultur ya masyarakat kita antara Indonesia dari segi kemanusiaan. Jadi dari segi pendidikan itu hal yang berbeda. Nah, makanya saya konsen sekali ini. Sekarang ini saya menginginkan di sekolah madrasah itu didiklah anak untuk menjadi anak yang baik. Tidak perlu kita mengejar sebuah prestasi untuk menjadikan anak itu cerdas. Jadikan didiklah anak menjadi orang yang baik. Bukan kenapa? Alimu auladakum. Fa innahum mahlukuna li zaman ghaira zaman. Didiklah anakmu, didiklah mereka menjadi baik. Karena pasti kalau anak menjadi pasti pintar. Tapi kalau dia pintar belum tentu dia jadi anak baik. Kalau dia menjadi anak yang baik, maka beban apapun yang mereka miliki untuk perspektif ke depannya. Nah sebenarnya inilah harapan bangsa kita ini adalah anak yang baik yang terlahir dari sebuah proses yang baik. Apalagi di tempat yang memiliki pengetahuan yang surplus keagamaannya itu banyak. Dari sinilah kita ini mengharapkan Indonesia ke depan mendapatkan Indonesia generasi Indonesia yang emas. Sekarang Pak, kita realitasnya kita uji sekarang. Banyak orang cerdas Pak, dia jadi pemimpin. Cerdas, dia jadi pemimpin. Dengan kecerdasannya mereka memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Dengan kecerdasannya dia mampu memimpin banyak kepala di ruang publik. Tapi dia gagal memimpin satu kepala di ruang privasi. Dengan kecerdasannya ini Pak. Banyak orang jadi pemimpin. Dengan kecerdasannya dia di ruang publik dia dicintai oleh banyak orang. Tapi ketika dia di ruang privasi dia gagal mempertahankan satu cinta. Ini kenapa? Karena yang dilahirkan adalah orang cerdas. Tapi tidak dibekali dengan attitude, tidak dibekali dengan moralitas, tidak dibekali dengan agama yang bagus. Sehingga hasilnya seperti ini. Banyak orang yang cerdas Pak, dengan kekuasaan segala macam yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia miliki. Tapi apa artinya semua itu kalau tidurnya di penjara? Tidak ada gunanya Pak. Ya benar. Makanya kita ini mencoba bagaimana kita ini
memproduksi madrasah itu harus jadikan sebagai tempat untuk memproduksi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik adalah orang yang memiliki yang baik ini adalah orang yang memiliki perspektif ke depan, Visioner yang gitu visioner ya. ke depan, yang bisa dijadikan sebagai pemimpin nasional yang diharapkan oleh bangsa kita dan diharapkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Itu yang kita harapkan. Nah, Pak Rafiq, langkah-langkah strategis apa yang sudah dilakukan Kemenak untuk mencapai itu di madrasah dan pesantren terutama ya? Kalau langkah saya begini, pertama itu guru dulu. Oke, Saya sudah SDM sampai gurunya, SDM-nya dulu. SDM guru berarti Karena ya? itu adalah sumber inspirasi, Pak. Guru itu adalah sumber. Kan guru itu kan dalam bahasa Sanskerta itu gu dan ru. Ya, Gu itu artinya obor. Ru itu artinya kegelapan. ya. Jadi guru itu adalah yang memberi penerangan dari Cahaya. kegelapan, memberi cahaya pada kegelapan. Dalam bahasa agama dikatakan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang. Terang benderang. Jadi saya bilang sama guru, tugas pertama Anda sebagai guru itu adalah bukan mengajar. Tapi tugas pertama Anda adalah belajar. Karena guru yang belajar yang bisa dapat izin untuk masuk mengajar. Itu saya kasih tahu begitu. Tugas pertama belajar dulu, bukan mengajar. Karena guru yang belajar yang bisa masuk mengajar. Ya. Seorang guru yang masuk di kelas tanpa dengan persiapan, maka pasti akan keluar dari kelas tanpa dengan penghormatan. Itu pasti. Itu pasti. Makanya guru dulu. Guru dulu yang perlu kita benahi. Yang kedua, saya minta Bu, guru itu saya ingin kita kelemahan kita ya, guru itu lebih banyak mengajar sekarang, tapi kurang mengajar. Beda itu mengajar dengan mengajar. Mengajar itu transfer pengetahuan, transfer pikiran, knowledge. Tapi mengajar itu artinya melakukan suatu kebaikan dengan dicontoh. Itu mengajar namanya. Itu mengajar. Guru itu tidak perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Ya. Tidak perlu menunjukkan, memperlihatkan yang baik. Tidak perlu. Tetapi guru itu tugasnya adalah dicontoh. Kalau ada yang baik, kau yang lakukan. Kau yang lakukan, dicontoh. Bukan memberi contoh. Tapi harus dicontoh. Digugu tuh. Harus dicontoh. Itu guru yang baik. Jadi sudah tidak relevan itu sekarang guru memberi contoh, tidak. Tapi guru itu harus dicontoh. Ya. Nah, untuk guru-guru kita di madrasah dan pesantren, apakah sudah memenuhi kualifikasi itu, Pak Rafiq? Kita sementara berproses menuju ke sana. Kehadiran saya injeksi memang pikirannya. Saya memang dipaksa gitu, Pak ya. Memang harus dipaksa untuk itu. Ya. Artinya saya bilang begini. Biasakan melakukan hal yang benar. Dan jangan selalu membenarkan hal yang menjadi kebiasaanmu. Iya. Biasakan rajin. Paksakan dirimu itu rajin. Rajin pun belum tentu prestasi. Saya menganggap rajin pun, kalimat rajin itu belum tentu adalah sebuah prestasi. Ya. Boleh jadi kalimat rajin artinya apa? Sering. Selalu. Itu dikatakan rajin. Sering ke masjid, selalu itu namanya rajin. Tapi rajin itu tidak selamanya positif, Pak. Ya. Terlambat hari ini, besok terlambat lagi, berarti sering terlambat, selalu terlambat. Apakah itu juga rajin? Dia juga masuk kategori rajin terlambat. Ya. Jadi saya minta itu guru tidak perlu rajin, tapi jadilah guru yang memiliki tanggung jawab. Itu yang perlu. Karena itu guru adalah amanah. Amanah, Bu. Amanah orang tua. Kita itu guru, Bu. Guru itu kan ada 2, ada 3. Ada namanya guru biologis. Ada namanya guru ideologis. Yang ketiga adalah ada guru kehidupan. Guru biologis itu adalah guru yang melahirkan. Anak kita orang itu, tua kita orang tua gitu itu guru biologis. Itu sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu kan sifatnya sustainable, berkelanjutan. Di sekolah itu ada guru ideologis. Bisa juga dikatakan orang tua akademik. Guru itu orang tua akademik di sekolah. Ini juga harus punya tanggung jawab yang besar. Sekarang, Pak,
ada yang tidak jalan ini antara guru biologis dengan guru ideologis. Ada yang tidak ketemu. Guru biologis seakan-akan mengatakan bahwa tugas utama mendidik itu adalah guru ideologis. Diserahkan ke sekolah, ke Sepenuhnya. madrasah. Iya. Iya. Ini yang jadi persoalan, cara berpikir orang tua kita ini masalahnya, Bu. Iya. Yang maunya saya itu guru ideologis begitu selesai mengajar kembali ke rumah jam 4, tolong orang tua terima anaknya, lanjutkan proses itu di sekolah, di rumah. Ya, jadi proses pendidikannya Pendidikan tidak berhenti. itu kolaboratif, Bu. Hanya ada di madrasah. Tidak akan mungkin bisa kita berhasil kalau tidak ada kolaborasi, Bu. Antara guru ideologis dengan guru biologis. Yang jadi persoalan sekarang, seharusnya itu orang tua ada tanya, nah tadi kau mau belajar apa? Saya menghafal Quran. Terus surah apa yang kau hafal? Ini, coba ulangi. Ini kan harus ada dialog interaktif di rumah. Tidak, itu ya pendekatan interaktif. Jangan hanya pendekatan instruktif, interaktif. Ada komunikasi dengan anak-anak kita di rumah. Bapak juga harus begitu dengan meluangkan waktu untuk kita harus komunikasi. Supaya anak merasa dirinya diperhatikan. Tapi realitasnya apa? Anak pulang di rumah, bapaknya duduk di sana, ibunya juga duduk di sini, anaknya juga di sini. Apa yang dilakukan anaknya? Dia main WA dengan temannya. Masing-masing pegang HP. HP itu main HP. Kemudian ibunya sibuk membalas WA. Kemudian bapaknya sibuk membaca WA. Kalau bapaknya sibuk membaca WA, ibunya main WA, anaknya juga ikut main WA. Ini keluarga apa? Keluarga samawa, sama-sama main WA. Gitu. Kan begitu kenyataannya, Bu. Betul. Sama-sama main WA, benar. Seharusnya itu. Istilah baru lagi nih para fikih. Seharusnya tidak boleh begitu, Bu. Bayangkan, Bu, pagi saja bangun. Kalau bangun anak yang pertama dia cari apanya? HP-nya. HP. Ibunya juga begitu. Yang pertama adalah HP-nya. HP-nya juga. Bapaknya juga bangun yang pertama HP-nya. Coba bayangkan. Beda dengan saya, Bu. Saya itu kalau bangun pertama, yang pertama saya cari istriku. Kenapa? Karena dia yang pegang HP-ku. Artinya begini, Bu, ya. Perlu tolong bantu kita ini, bantu kita semua ini, tolong orang tua pahami nih. Tugas kita bahwa kolaborasi mendidik itu tadi, itu bukan hanya tugasnya guru. Dan jangan diserahkan ke yang madrasah. Jadi persoalan terkadang saja. ketika ada prestasi yang terlahir dari sebuah madrasah misalnya kan, klaim-klaim keberhasilan itu biasanya adalah bukan gurunya, orang tuanya. Siapa dong orang tuanya? Siapa mamanya? Siapa bapaknya? Siapa bukunya? Siapa ibunya? Ini kan apa ya? Apa namanya? Ketika kita guru itu tidak pernah mengklaim bahwa saya yang berhasil, orang tua yang mengklaim. Tetapi ketika kegagalan anak itu nakal, suka ini dan segala macam, tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua, pokoknya anak gagal, yang salah itu adalah orang guru. Guru kadang dijadikan seperti kambing yang disetarakan dengan warna hitam. Iya. Itulah nasib kita guru. Tapi kalau di Bulukumba sendiri, Pak Rafiq, ada berapa sebenarnya madrasah dan pesantren yang kalau madrasah di ada dalam binaan itu negeri 16. 16 di bawah Kemenak semua itu. Di bawah Kemenak. Sementara swasta itu lebih 100. Nah, ini juga perlu saya luruskan, Bu. Kalau madrasah negeri itu milik pemerintah, dalam hal ini di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Tapi masalah madrasah swasta itu adalah milik yayasan. Oh gitu. Jadi tapi koordinasinya tetap di Kemenak kan? Begini, Bu, sebenarnya tidak ada madrasah swasta di Bulukumba yang menulis di depannya begitu Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Yang ada di situ yayasan ini, yayasan YPPI, yayasan Darul Kalam, yayasan, banyak yayasan-yayasan. Itu artinya sekolah itu milik yayasan, itu artinya sekolah itu milik masyarakat. Teman-teman kita di DPR, dalam hal ini bukan saja di DPR, di Pak Desa, di Pak Camat, di mana-mana. Kenapa tidak dibantu itu? Wah, itu milik Kementerian Agama. Oh sorry, bukan. Milik yayasan. Milik yayasan, milik masyarakat. Milik masyarakat. Siapa itu masyarakat? Pak Desa yang punya. Siapa itu masyarakat yang memilih Pak Desa? Siapa itu masyarakat yang memilih ke anggota DPR? Siapa itu masyarakat yang memilih Pak Bupati? Jadi itu sebenarnya tidak ada alasan pemerintah daerah yang mengatakan saya tidak mau bantu karena itu Kementerian Agama. Tidak. Kementerian Agama selama ini hanya membina madrasah swasta, memberikan sertifikasi gurunya,
memberikan bantuan banana bos kepada sekolahnya. Artinya kita Kementerian Agama memberi guru kepada mereka, kita yang merasa empati. Tolong teman-teman lain ini di Diknas empati kok juga karena mereka. Karena itu adalah milik pemerintah, bukan milik Kementerian Agama. Cuma Kementerian Agama yang merasa bertanggung jawab, merasa empati, tetapi secara fungsional struktural itu adalah milik masyarakat, bukan kewenangan. Pengangkatan kepala sekolahnya bukan kita. Siapa yang jadi pengelola pedosnya, siapa yang jadi gurunya, siapa. Tinggal kita kepala sekolahnya itu datang kepada kita kasih gak guru Pak, kita kasih. Jadi Melaporkan ya dan meminta support guru. Iya, seharusnya itu pemerintah daerah dalam hari ini dinas pendidikan juga bantu juga mereka. Bantu juga mereka. Jangan dijadikan bahwa itu Kementerian Agama punya, tidak. Tapi ada data juga yang dipegang oleh Kemenak untuk sekolah-sekolah swasta ini Pak, yang sekolah-sekolah Kalau Islam. sekolah swasta di Bulukumba itu sekitar 100 ya, 100. Mulai tingkat MI, Iya, MTS dengan MA dan pesantren mungkin sekitar 180-an. cukup banyak juga. Ya 70-an ya. Banyak lumayan juga. Dan ini kalau semua satuan pendidikan ini betul-betul diintegrasikan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Rafiq soal bagaimana kita mendidik anak-anak kita, saya kira ini menjadi PR kita sudah berkurang setengahnya nih Pak untuk menciptakan generasi yang baik dan generasi emas tadi itu. Iya. Tapi kalau ya karena itu kan pendidikan sekolah agama itu kan memiliki surplus pendidikan pengetahuan agamanya itu agak lebih surplus ketimbang dengan umum. Iya benar. Jadi sebenarnya itu di situ kan yang kita itu attitude is number one ya. Attitude yang dibangun dulu. Kita pembangunan karakter dulu. Karakter itu kan irisannya ada dua. Tindakan dengan ucapan. Artinya tindakan itu bagaimana anak-anak melakukan perbuatan yang membuat orang lain itu nyaman. Jangan melakukan perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman. Itu yang kita penekanan. Yang kedua ucapan, jangan mengatakan sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Apalagi terluka perasaannya. Itu yang kita tidak. Itulah karakter. Jadi karakter dulu yang harus kita bangun dulu. Kalau karakternya bagus, baru kita isi pikirannya, kita injeksi pengetahuannya. Tetapi karakter ini, proses membangun karakter itu adalah melalui pembiasaan, bukan pengetahuan. Membiasakan. Bagaimana kita membiasakan hal yang benar, kita yang contohkan dia kebaikan. Kalau kita bicara baik, kita contohkan. Contoh, saya dulu Bu pernah kepala MTSM model di Makassar. Sekolah favorit itu Pak? Ya, sekolah favorit ya. 5 tahun saya di situ. Di Petarani. Ya. Di Petarani. Saya kan pernah di MTSN 2. Dulu di MTSN Tanete di sini 10 tahun. Saya 20 tahun, Bu. Saya 20 tahun jadi kepala sekolah. Alhamdulillah cukup lumayan. Makanya biasa saya ketemu kepala sekolah. Dek, saya sudah 20 tahun kepala sekolah. Jadi semua persoalan yang ada di sekolah itu paling tidak saya sudah tahu. Sudah hatam Pak ya? Dia sudah hatam. Jadi tidak perlu Anda melakukan gerakan-gerakan tambahan yang Anda akan sembunyikan kepada saya. Kenapa? Seandainya ini kita sama-sama ular, Anda sama-sama ular, artinya dalam bahasa Bugis ya pika itu nama lomo, ikon apa kupika dua. Saya sudah 7 kali ganti kulit, kamu baru 2 kali. Jadi saya minta ya, saya berharap banyak Pak. Di sana yang model di Makassar dulu waktu saya kepala sekolah. Semua orang siswa pagi itu jabat tangan sama gurunya, cium tangannya gurunya. Cium tangannya gurunya. Setelah itu nampak di situ bahwa anak ini kita sebentar dalam proses karena sekolah itu adalah tempat laboratorium pendidikan, tempat mengajar. Tempat mengajar. Di sekolah itu dapat nilai, misalnya karakternya bagus, karena dia santun, sopan, cium tangan guru, haruskah kita memberi nilai 9? Coba hubungkan dengan teorinya. Oh memang pintar, 9, karakternya bagus 9. Saya bilang kenapa dikasih 9 dalam bagus karakternya, setiap hari begini, salatnya bagus. Saya bilang penilaian itu bukan di sekolah.
membangun, memberi nilai anak itu bahwa ini berarti bukan sekolah, laboratorium untuk menguji anak itu. Kita sukses tanya ibunya, Bu, itu Amir kalau pulang di rumah apa dia salam atau tidak? Dibilang ibunya tidak. Dia cium tangan tak, Bu? Tidak. Tanya imam masjid di sekitarnya, Pak itu Amir rajin ke masjid enggak? Dibilang tidak pernah. Tanya temannya, apakah itu Amir santun sama temannya? Tidak. Artinya Berarti kita gagal. Berarti anak itu menerima pendidikan pembelajaran di sekolah di bawah tekanan. Hanya karena takut dengan gurunya. Takut dengan gurunya. Apakah kita berhasil? Tidak. Kita gagal. Kita gagal, Bu, mendidik. Karena laboratorium untuk menguji keberhasilan kita di dalam mendidik itu adalah di masyarakat, bukan di sekolah. Sekolah itu hanya tempat untuk belajar dan tempat untuk mendidik. Hasil pendidikan itu lihat di yang kedua. Guru memang harus contoh betul. Mau bicara jujur, contohkan kejujuran. Contoh, saya itu mau guru ketika masuk di kelas terlambat. Seharusnya jam 7.30, jam 8 baru tiba. Guru yang jujur, ajari anak itu jujur. Caranya bagaimana? Anak-anakku sekalian, sehubungan karena saya tadi ada masalah di jalanan. Ada masalah di jalanan sehingga kehadiran saya di sekolah ini, saya di kelas ini saya terlambat. Saya hari ini minta maaf dengan sebesar-besarnya kepada anakku sekalian atas keterlambatan saya hadir masuk di kelas. Ini anak akan berpikir, ini guruku jujur sekali. Saya juga mau seperti ini. Anak dengan sendirinya besok Pak dia akan melakukan apa yang kita lakukan. Artinya kejujuran itu harus dimulai dari guru. Jadi orang guru itu ditakuti, disegani bukan karena suaranya yang besar, tindakannya yang keras, tidak. Karena sikap kita, perilaku kita memperlakukan anak itu secara terbuka dan memperlihatkan nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Value yang dibawa oleh guru. Bu. Contoh yang kedua, jangan membangun rasa takut di sekolah. Bahwa saya ini berwibawa karena saya ditakut, tidak. Saya sekolah di Bone dulu, Bu. Saya tamat di sini di Tanete, pindah ke Bone. Orang tua juga kebetulan pindah ke Bone tugas. Saya masuk di ada guruku namanya Pak Rahim, Bu. Begitu saya keluar dari kelas, Pak Rahim selesai mengajar, keluar dari ke ruangan guru. Setelah sampai di ruangan guru, kita kan biasanya itu kalau keluar main gembira hore, lari-lari semua, lompat-lompat semua. Ketua kelas saya bilang, jangan ribut. Kenapa? Itu songkoknya Pak Rahim, kan masih ada di meja. Oh, bahkan songkoknya saja di meja. Jangan ribut. Langsung ke diam, Bu, takut. Padahal orangnya tidak ada, Pak. Orangnya sudah kenapa dulu itu songkoknya saja guru, kita sudah takut. Sekarang anak-anak, songkoknya ada simpan di kelas, nagoloi. Nah jadikan bola. Pak Totoai namanya itu, Pak. Saya dulu, Bu, pergi di sekolah. Di pintu sekolah sudah berdiri guru. 30 meter dari sekolah saya naik motor, Bu, saya dorong motorku. Iya. Tuh bayangkan. Itu teman-temanku banyak juga naik motor, banyak juga naik sepeda. Dari jauh sudah ada dorong. Jalan lewat. Adab ya, Pak ya. Guru ini tidak nakal. Tapi dia dihargai, ditakuti bukan karena kenakalannya, bukan. Karena sikap represifnya, tidak. Dia dihargai karena sikap dan perilakunya yang memang memiliki wibawa ya. Dia berwibawa itu bukan karena arogansinya, tidak. Dia berwibawa karena karakternya dan memang dia bisa dicontoh satunya kata dengan integritasnya, Bu, yang dia bangun. Sampai kita memang harus melakukan itu. Motornya dia parkir di sana. Motornya dia parkir, kita di sana motornya, kita mau lewat sebenarnya di situ ada jalan, kita lewat di sini, Bu. Kenapa? Enggak mau dekat di motornya. Ini penghargaan kita. Guru kita sekarang, Pak, motornya dia parkir, kita naiki. 3 orang, 4 orang di atas. Ini adalah sesuatu yang cara yang pola yang sangat berbeda kita. Ini karena persoalan karakter. Makanya saya ingin mengembalikan itu bagaimana suasana suasana tafaqquhuddin itu kita kembangkan di dalam sebuah madrasah supaya suasana keagamaan itu tetap hidup di situ dengan menciptakan saling menghargai antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru. Sebab jangankan siswa sekarang, Pak, guru dengan guru kadang di sebuah sekolah kelihatannya itu seragam, tapi terkadang kompak kelihatan, tetapi di dalamnya kadang tidak baku omong, baku bombe-bombe.
Kenapa? Ini kalau terjadi seperti itu kan berarti kepemimpinan yang salah. Ini Ada yang tergantung dari pemimpinnya. Pemimpin itu bagaimana menciptakan suasana damai, iya. suasana membangun rasa keadilan ya, menegakkan keadilan dan memperlihatkan keadilan itu yang utama. Jadi kunci juga itu adalah kepala sekolah Bu, Iya. sebagai leadership ya, leader. Kalau leader itu dengan apa ya? Leader itu dengan pemimpin kan beda. Leadership. Leader itu kan kita bicara tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bagaimana menciptakan suasana damai, suasana kondusif, mendorong orang, mengajak orang untuk melakukan agar tujuan kita bisa tercapai secara baik. Itu leader. Beda leader dengan dialer. Kalau dialer gitu orientasinya profit Bu, keuntungan. Kalau pemimpin yang dialer itu dipikirannya cuma uang. Iya, kalau dia Apa kalau saya lakukan ini apa untungnya? ya, kejar target Ya, kalau dia aler. kejar target. Kalau kepala sekolah itu harus leader, bukan dialer. Dia leader itu adalah mengajak orang, mengarahkan orang, membimbing orang, membuat target. Ketika saya lakukan ini di tahun ini, apa yang saya hasilnya seperti apa nanti, itu yang harus kita lakukan. Jadi leadership seorang kepemimpinan sekolah itu harus dibangun. Itu yang Baik. utama Bu. Luar biasa pengalamannya Pak Rafiq ini puluhan tahun di madrasah, kemudian di Kemenak. Saya kira banyak sekali memberi inspirasi buat guru-guru dan juga dalam lingkup yang paling besar ya masyarakat secara umum ya Pak Rafiq ya. Kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan Pak Rafiq kepada guru-guru yang ada di madrasah, juga kepada anak-anak kita yang sedang menempa pendidikan di madrasah dan pesantren, apa yang ingin Pak Rafiq sampaikan? Yang ingin saya sampaikan kepada guru-guru apa ya? Yang pertama, Anda harus berterima kasih kepada pemerintah. Karena selama ini pemerintah telah memberikan gaji kepada kita, baik yang rajin maupun yang tidak rajin. Saya minta ada kesadaran. Apakah gaji yang Anda terima selama ini berbanding lurus dengan kerjamu? Ketika itu tidak berbanding lurus, maka hasil yang kau terima itu pasti tidak akan berkah. Kalau itu tidak akan berkah, jangan pernah berharap hidupmu bisa akan tenang, hidupmu bisa akan bahagia. Pesan saya kepada guru. Oke, baik. Jangan kita pernah berpikir karena tidak ada di kepala sekolah, biar saya tidak mengajar. Tidak boleh begitu. Hasil yang kau dapatkan itu pasti tidak akan pernah berkah. Dan itu akan dikejar sampai di Dikejar. akhirat gitu ya Pak ya? Iya, dikejar sampai akhirat. Baik Pak Rafiq. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq MPD yang sudah berbagi banyak hal bersama kita hari ini. Luar biasa Pak Rafiq pengalamannya, kemudian Tidak bicara masalah nikah? perspektifnya. Nanti Kita bisa nanti konsepnya lah. waktunya kurang sekali untuk kita sambung dengan urusan nikah. Kayaknya kita saya perlu sudah bikin konsep itu persoalan gitu. nikah sebenarnya. Kita akan bikin episode khusus untuk nikah Pak Rafiq. Sudah menikah Ibu ya? Iya, saya soalnya 5 menit lagi saya sudah di kode di sana tadi. Nantilah. Jadi saya juga ingin memaksimalkan durasi yang ada. Saya kira kita bisa jadwalkan kembali untuk tema yang berikutnya Pak Rafiq. Mudah-mudahan Pak Rafiq masih punya waktu untuk itu. Nanti kami akan bikin satu episode khusus untuk persoalan nikah, bagaimana KUA mengatur persoalan ini dan problem-problem apa sebenarnya yang banyak terjadi di Kabupaten Bulukumba. Saya kira ini juga penting untuk masyarakat kita gitu ya Pak ya. Nah, saya ingin sedikit memberikan catatan Pak Rafiq dari obrolan kita hari ini, bahwa Kementerian Agama itu bukan hanya bicara soal administrasi saja, tapi banyak hal yang ingin dilakukan dan ingin diubah, terutama tadi soal mindset, soal karakter, dan bagaimana madrasah dan pesantren itu menjadi laboratorium untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Rafiq untuk kehadirannya. Kepada sahabat Radar Selatan yang sudah mendengarkan podcast hari ini, saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.